Dengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Fleksibel tapi tentu kualitasnya nggak mungkin bisa diraguin. Ayo gabung sama aku yuk. Dah. Hai, nama saya Novia Alina Cheribel dan sekarang saya kuliah di UT Bogor. Seru banget kuliah di sini karena saya bisa bekerja sekaligus kuliah juga dan kuliahnya benar-benar fleksibel banget. Makanya buat kalian yang masih bingung mau kuliah di mana, langsung aja daftar di UT Bogor. Dah. Warahmatullahi wabarakatuh, disiarkan langsung dari Gedung Pusat Produksi Bahan Ajar Multimedia Kawasan Universitas Terbuka Pondok Cabe. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan UT Radio Open Education Station for All. Kembali bertemu dengan saya Dita Zakia yang hari ini cukup berbahagia bisa menyapa Anda kembali di tutorial radio. Selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan membahas materi kuliah Anda dengan ringan dan menyenangkan tentunya, bersama narasumber yang tentunya sudah siap hari ini menyapa dan memberikan materi untuk rekan-rekan mahasiswa dan juga UTA listeners. Line interaktif seperti biasanya kita buka di nomor WhatsApp dengan nomor 0812 1039 2726, atau Anda bisa menyapa dan mengirimkan pertanyaan kepada narasumber kami melalui DM Instagram, atau yang paling mudah di kolom komentar saat live streaming berlangsung di channel YouTube Universitas Terbuka TV. Hari ini kita akan masuk di mata kuliah Interactive Language Teaching atau diambil dari buku materi pokok SPBI 4401. Apa sih topik pembahasannya? Kita akan membahas mengenai teaching writing to EFL learners ya, bersama Bapak Dr. Randes Beni Nugraha MPD yang hari ini tentunya sudah siap menyapa Anda. Pak Beni, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Baik. Ada kegiatan apa hari ini sebelum siaran di studionya UT Radio, Pak Beni? Saya seperti biasa sebagai dosen ya, mengerjakan tugas-tugas sebagai dosen, menutor di e-learning ya. Kemudian juga mengerjakan pekerjaan penelitian saya, melanjutkan pekerjaan penelitian saya. Oke, cukup sibuk ya hari ini, tapi menyempatkan waktu untuk bisa Harus. hadir di studio Demi berbagi mahasiswa. ilmu lagi untuk mahasiswanya. Iya. Baik, sebelum kita membahas tentang topik bahasan kita yaitu teaching writing to EFL ya Pak ya. Ya. Boleh terlebih dahulu Pak Beni untuk bisa menyapa rekan-rekan mahasiswa dan juga UT listener, silakan. I should say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone, dear listeners, especially students of program studi pendidikan bahasa Inggris S1 ya. So I'm Beni Nugraha, I'm one of the lecturer in the program studi. So today we will have a topic, an interesting one, teaching paragraph writing to EFL learners. Mungkin segitu ya Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Beni sudah menyapa rekan-rekan mahasiswa dan UT listeners hari ini. Kita akan langsung ke topik bahasan hari ini yang paling mendasar dulu tapinya Pak Beni. Paragraf itu apa sih? Baik, sebelumnya kita lihat di slide ya. Baik. Sebelum masuk kita ke pembahasan mendalam tentang apa itu paragraf, terutama apa itu paragraf yang efektif, kita akan sedikit mengulas tentang apa tujuan pembelajaran melalui tutorial kita hari ini. Baik. Ya, jadi seperti para pemirsa dan para mahasiswa bisa melihat pada slide bahwa tujuan tutorial hari ini adalah
Anda mahasiswa dapat memahami konsep tentang paragraph writing, ya. Nah, kedua adalah memahami pentingnya kompetensi menulis paragraf ini, ya, dengan baik, ya. Dan yang ketiga adalah, dan ini nanti ujungnya adalah mengembangkan kemampuan menulis paragraf berbahasa Inggris, ya, yang efektif dengan menggunakan struktur dan ciri paragraf yang baik, ya. Jadi kemampuan menulis yang baik, ya. Dan sebetulnya ada yang keempat, ya, yaitu Anda nanti diharapkan dengan setelah memiliki kemampuan menulis paragraf yang baik, tentunya bisa mengajarkannya sebagai guru. Gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Benny. Kita kembali lagi ke pertanyaan yang tadi yang pertama, yang paling mendasar. Paragraf itu apa sih Pak Benny? Oh iya, saya hampir lupa ya. Kita kembali ke topik, ya, paragraph writing. Di sini ada paragraph dan writing. Nah, paragraf yang saya maksud di sini, kita lihat di slide, adalah paragraf dalam bahasa Inggris. Baik. Ya, sebetulnya sama ya dalam bahasa Indonesia atau bahasa manapun, yang disebut paragraf itu adalah rangkaian kalimat biasanya, ya. Tetapi kita akan membahasnya lebih mendalam, ya, terkait dengan bahasa Inggris. Saya sebelumnya akan menyampaikan topik tentang topik kita yang akan kita bahas, ya, tentang paragraph writing. Sebelum kita masuk apa itu paragraph writing, jadi setelah kita ada sedikit mengenal apa itu paragraph writing, termasuk apa namanya definisi dan komponen-komponennya, kita nanti akan mengkaji tentang strategi pembelajaran untuk mengajarkan paragraph writing ini, disertai contoh-contohnya, dan nanti di akhir kita akan ada sedikit closing. Nah, kita lihat di slide juga bahwa kembali ke apa itu paragraf, ya. Maka paragraf itu seperti saya sampaikan sebelumnya, itu dapat kita lihat sebagai satu kesatuan, ya, dari atau rangkaian kalimat yang memiliki satu kesatuan, ya, satu sentral pokok bahasan atau ide, ya. Kemudian yang biasa kita sebut itu topik di dalam paragraf. Nah, paragraf yang baik itu haruslah satu, memiliki kesatuan ide, ya, tidak kemana-mana. Jadi ada topik yang dikupas di situ, tidak mau beralih kemana-mana. Jadi satu itu saja. Kemudian ada koherensi, yaitu secara logis kalimat-kalimat yang ada di dalam paragraf itu saling terhubung, bisa menguatkan, memberi contoh, menyimpulkan, tetapi yang jelas satu idenya, ya. Kemudian biasanya ada di dalamnya itu ada topic sentence, ada supporting sentence. Jadi ada kalimat-kalimat yang mendukung topik sentence, dan di akhir ada refleksi atau kesimpulan. Jadi itu yang membentuk paragraf yang disebut efektif. Artinya mudah dipahami orang, ya, mudah pula melihat strukturnya. Ya. Mungkin baik. itu ya tentang apa itu paragraf. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Benny. Jadi kalau dirangkum, paragraf itu adalah kumpulan dari beberapa kalimat, begitu ya Pak ya. Betul. Terlihat mudah ya Pak Benny ya, tapi kayaknya nggak boleh sembarangan ya Pak kalau nulis paragraf. Betul. Oke. Ada tadi ya, persyaratan-persyaratannya. Tadi saya katakan rangkaian kalimat, tapi belum tentu rangkaian kalimat, bisa juga satu kalimat. Oke. Karena syaratnya adalah satu ide. Oke. Jadi itu saya koreksi ya. Jadi
paragraf itu biasanya kan dicirikan dengan indentasi ya. Kalau di dalam teks itu masuk, menjorok, Iya. ya. Satu kalimat pun boleh, Oke. tetapi idenya satu. Oke. Nah, jadi itu juga paragraf. Oke. Nah, biasanya memang paragraf itu rangkaian kalimat, beberapa kalimat membentuk satu paragraf. Oke. Begitu. Baik. Ya. Boleh berikan contohnya mungkin Pak Beni, ada contoh katanya mau dikasih sama Pak Beni ya? Betul, Boleh, betul. silakan. Jadi kita lihat contoh di slide ya. Kita buka slide-nya. Ada contoh tentang paragraf. Nah, di sini kita bisa lihat satu contoh ya. Bad example sebetulnya ya, tapi kita akan lihat apa isi dari paragraf ini. My dog named Sam. He is a golden retriever. Golden retrievers are good at swimming. I also have a cat. My cat's name is Whiskers. Sam likes to play fetch. We go to the park on Saturday. The park is near my house. Nah, ini contoh paragraf dalam bahasa Inggris, ya. Tetapi kita bisa mengidentifikasi, melihat, menganalisis, ya, bagaimana paragraf ini. Di sini disebutkan my dog is named Sam, ya. Setelah dia menceritakan nama dari anjingnya, he is a golden retriever. Ya, kalimat ini he is a golden retriever menuju kepada my dog kan. Nah, ini boleh ya, menjelaskan kalimat sebelumnya. Oke. Golden retrievers are good at swimming. Ya, ini juga masih bagus ya, menjelaskan tentang golden retrievers, anjingnya tadi ya. I also have a cat. Nah, ini mulai berpindah ke Topik. kucing. Oke. Ya, kalau tadi membicarakan pokok bahasannya atau topiknya adalah si Sam, seekor anjing, ya. Kemudian tiba-tiba loncat ke seekor kucing. Nah, ini seharusnya itu dua dua topik. Nah, ini masuk ke dalam paragraf baru. Oke. Nah, dengan demikian paragraf ini tidak memenuhi kriteria kesatuan, ya, ide. Jadi ini ada dua ide, ya. Harusnya ini dua paragraf. Oke. Ini dikatakan bad example, bukan contoh paragraf yang baik. Nah, di sebelah kanan pemirsa bisa melihat contoh berikutnya, masih tentang Sam, ya. My dog Sam is my best friend. He is a large, friendly golden retriever who loves to play. Ya. Ini kalimat kedua, he is a large, friendly golden retriever who loves to play, tetap menjelaskan anjing tadi yang namanya Sam. Ya. Oke, bagus. Kemudian his favorite game is fetch, which we play almost every afternoon. Nah, his favorite game ini merujuk game yang disukai oleh anjing tersebut, yaitu si Sam. Masih berhubungan dengan menjelaskan tentang Sam tersebut. Bagus. Jadi kalimat berikutnya pun mendukung penjelasan tentang Sam. Bagus. Kita lihat kalimat berikutnya. We also go to the park on Saturdays. Nah, we itu merujuk saya dan anjing tersebut yang namanya Sam tersebut. Kita itu biasanya main ke taman, ya, setiap hari Sabtu. Nah, bagus. Ini juga menjelaskan aktivitas yang dilakukan bersama, ya, saya dan anjing saya Sam tersebut.
Jadi ini kalimat-kalimatnya masih seputaran Sam. Sam loves being active and is always a happy companion. Nah, ini simpulan nih. Kalimat ini yaitu Sam loves being active itu tetap tentang Sam, ya kan? Iya. Nah, dan dia itu anjing yang menyenangkan sebagai teman, Oke. ya, selalu happy. Nah, ini paragraf ini semua tentang Sam. Maka kita bisa mengatakan bahwa paragraf ini baik dan efektif. Ya, efektif karena mudah dipahami oleh kita sebagai pembacanya, ya. Itu yang paling penting. Jadi bagaimana pesan itu tersampaikan dengan baik, ya, tidak menimbulkan kesalahpahaman. Ya, itulah contohnya. Oke, baik. Kalau contoh kedua ini memenuhi 3 kriteria itu ya Pak ya. Betul. Jadi ini merupakan paragraf yang benar. Benar, Baik. ya. Pak Beni, mengapa sih paragraf yang efektif itu sangat penting? Ya, kita tadi melihat satu contoh, ya, bagaimana paragraf kedua itu semua menjelaskan tentang Sam. Oke. Nah, dan kita kemudian diberikan satu cerita, ya, gambaran tentang Sam yang utuh dari awal sampai akhir, dan kita menikmati ceritanya. Enak kan? Nah, kita tahu siapa Sam dan apa yang dilakukan oleh Sam, apa yang disukai oleh Sam, kemudian bagaimana hubungannya dengan pemiliknya, yaitu saya. Ya, ini jelas. Semua itu merujuk pada satu ide. Nah, berbeda dengan yang sebelah kiri, ya, tadi, ya. Yang sebelah kiri itu sebelah kanan. Yang bad example itu kita bingung jadinya. Ya. Sebagai pembaca kita bingung, ini ngomongin Sam apa ngomongin kucing, ya. Nah, gitu, ya. Jadi fokusnya terpecah. Nah, jadi pentingnya kita bisa menulis paragraf yang baik dan efektif itu terkait dengan penyampaian pesan kepada orang lain. Nah, kalau orang lain paham, tidak menimbulkan salah tafsir, itulah manfaat dari kita bisa membuat kalimat atau paragraf dalam hal ini yang efektif, ya, penyampaian pesan yang baik, yang benar. Oke, baik. Jadi paragraf yang efektif itu tentunya bisa membantu soal kejelasannya ya Pak. Ya, boleh saya tambahkan? Oh, boleh, Ya. boleh, silakan. Jadi selain tadi manfaatnya bagi audiens, ya, bagi pembaca, ya, kebiasaan kita menulis kalimat yang baik dan paragraf yang efektif, kedepannya itu membuat cara berpikir kita itu lebih terstruktur. Oke. Ya, kita membicarakan satu ide, kemudian baru kita pindah ke ide yang lain, pindah paragraf. Nah, ini membuat cara berpikir kita itu lebih sistematis. Oke, baik. Jadi membantu kejelasan, kemudian keterbacaan, tadi terstruktur juga, sama Iya. bisa bikin fokus ya. Betul, Baik, fokusnya. Nah, Pak Beni, bagaimana cara mengajarkan paragraph writing ini kepada siswa IFL? Oke. Saya akan memperlihatkan bagaimana sebelum kita sampai ke bagaimana praktek mengajarkan paragraph writing, ya, kita perlu melihat apa saja strategi yang biasanya dalam pembelajaran itu ada strategi, ada teknik pembelajaran, ya, yang bisa kita pakai untuk mengajarkan paragraph writing. Yang pertama adalah model and analyze. Nah, model dan analyze ini caranya adalah dengan memberikan contoh
seperti tadi saya praktekkan, contoh yang baik dan contoh yang tidak baik, ya. Good example versus bad example. Nah, dengan membandingkan dua paragraf yang baik dan yang buruk ini, kita bisa melihat sebetulnya harusnya seperti apa menulis paragraf yang efektif. Nah, saya ingin melihat ini tadi ya. Ya. Kemudian maaf. Yang kedua, saya lanjut ke yang kedua ya. Baik, boleh silakan Pak Benny. Jadi strategi yang kedua adalah guided practice. Guided practice itu seperti namanya ya, ada dibimbing. Guided ya. Practice itu latihan. Jadi latihan terbimbing. Ya. Di sini guru atau tutor atau instruktur bisa memberikan bimbingan bagaimana menulis yang efektif itu dengan memberikan contoh-contoh. Ya. Jadi berikan contoh-contoh bagaimana menulis, misalnya satu kalimat pertama saja ya. Kalau bahasa Indonesia sama saja, bahasa Inggris juga sama saja. Buat contoh kalimat satu saja untuk bisa kemudian kita lanjutkan dengan membuat kalimat berikutnya yang menjelaskan kalimat pertama. Ya. Nah, kemudian berikan contoh-contoh lain, kalimat-kalimat lain yang mendukung kalimat tersebut sehingga membentuk satu kesatuan paragraf. Di akhir jangan lupa kita tambahkan sedikit refleksi atau kesimpulan atau kesan dari apa yang kalimat sebelum-sebelumnya itu, ya. Nah, itu guided practice, ya. Dan yang ketiga adalah feedback and revision. Di sini strateginya adalah bagaimana guru atau tutor atau instruktur itu melalui feedback. Jadi tulisan siswa sebelumnya misalnya guru itu memberikan tugas ya untuk siswa menulis karangan ya. Kemudian dibahaslah bersama-sama, ditampilkan satu contoh yang ditulis oleh siswa ya, dilihat bersama. Kemudian guru menganalisis dan menyampaikan masukannya terhadap tulisan anak tersebut, ya, siswa tersebut. Kalau ada yang perlu diperbaiki, disampaikan, ditulis yang sebaiknya seperti apa pada saat itu juga. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Benny untuk penjelasannya. Kita masih akan lanjut membahas soal materi hari ini, tapi harus rehat dulu sejenak ya. Baik, rekan-rekan mahasiswa yang masih mau tanya-tanya sama Pak Benny soal bagaimana sih penulisan paragraf yang baik dan benar, silahkan kirimkan pesan Anda, pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp, DM Instagram, atau kolom komentar saat live streaming berlangsung di channel YouTube Universitas Terbuka TV. Pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di UT Radio Open Education Station for All. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Dapatkah langkah kecil di antara sunyi menuntun pada cita yang tak terbayangkan? Dari sebuah cermin yang memantulkan mimpi dari seorang anak yang tumbuh dan mulai mencari jalan hidupnya.
Dunia yang dulu terasa jauh, kini ada di genggaman. Universitas Terbuka hadir membuka jalan bagi siapa saja, dari mana saja, untuk terus belajar dan berkembang. UT menawarkan fakultas dan jurusan yang beragam untuk menjangkau segala minat dan potensi. Tak hanya itu, UT juga berkomitmen pada pelestarian lingkungan dengan menerapkan konsep Green University yang dilengkapi fasilitas ramah lingkungan. Ribuan mahasiswa tersebar di berbagai wilayah, dari Sabang sampai Merauke, bahkan hingga luar negeri. Ini membuktikan bahwa di UT, belajar bukan lagi soal tempat atau waktu, melainkan tentang kesempatan yang terbuka luas untuk semua orang. Di Universitas Terbuka, teknologi bukan sekedar alat, tapi jembatan yang menghubungkan mimpi dengan kenyataan. Berbagai inovasi pembelajaran dihadirkan, mulai dari tutorial berbasis AI, siaran radio, UT-TV, hingga dunia virtual dan metaverse. Bahkan terdapat sistem ujian yang fleksibel dan inklusif. UT memastikan akses pendidikan menjangkau seluruh pelosok, dari kota hingga desa. Dosen dan tutor UT hadir melalui layar, suara, dan ruang digital. Dengan teknologi, menjangkau yang jauh, menguatkan yang ragu, membimbing setiap mahasiswa menuju ilmu tanpa batas waktu, tanpa jarak yang menghalangi. Universitas Terbuka memiliki 775 dosen tetap yang tersebar di seluruh Indonesia, serta memiliki 35 profesor dengan target peningkatan 2,5% per tahun. UT juga didukung oleh ribuan tutor aktif yang memfasilitasi pembelajaran. Setiap langkah kecil yang konsisten, lambat laun menjelma menjadi pencapaian besar. Universitas Terbuka tak hanya tumbuh, tapi terus membuktikan kualitasnya. Prestasi demi prestasi diraih, penghargaan dan akreditasi menjadi bukti bahwa kualitas tak pernah diragukan dan komitmen terhadap pendidikan terus dijaga. Inovasi lahir bukan sekedar pembeda, namun sebagai jawaban atas kebutuhan belajar yang terus berkembang. Dari teknologi pembelajaran terkini hingga sistem yang lebih ramah dan inklusif, semua dirancang agar pendidikan dapat menjangkau ke semua lapisan. Terbukti, berbagai terobosan ini telah berhasil memperoleh sejumlah paten. Pendidikan adalah kehidupan yang terus hidup. Mari kita jadikan ilmu sebagai bentuk eksistensi diri kita sebagai manusia yang terus ingin belajar. Semoga cita-cita kita semuanya untuk menjadi mahasiswa yang menempuh pendidikan di Universitas Terbuka ini akan lahir sebagai manusia-manusia yang hebat. Harapan saya buat mahasiswa UT jangan pernah kecil hati dan jangan pernah patah semangat, dan mudah-mudahan membuat kita komit untuk bisa menyelesaikan perkuliahan di UT. Semangat terus! Harapannya semoga Universitas Terbuka di era globalisasi ini dan juga di era digital tetap berkualitas dan tetap menjangkau yang tidak terjangkau. Pendidikan berkualitas di Indonesia terus merambah kemana-mana.
Di balik langkah kecil seorang anak, tersimpan mimpi yang begitu besar. Bukan tentang kemewahan, bukan tentang harta, tapi tentang ilmu, cahaya yang mampu mengubah masa depan. Terkadang ingatan membawa kita kembali ke awal, ke masa saat dunia adalah taman bermain yang luas dengan penuh rasa ingin tahu. Dan lihatlah kini, semangat kegembiraan dan rasa ingin tahu itu telah mengantarkannya menjadi bagian dari sebuah perjalanan besar. Perjalanan yang ia jalani di Universitas Terbuka. Tempat impian dan potensi tak pernah berhenti bertumbuh. Setiap hari selalu kuawali dengan yang aku mau. Bebas tapi bertanggung jawab, fleksibel tapi pasti. Hari-hariku dipenuhi dengan semangat untuk kuliah dan meraih profesi. Karena aku mampu mandiri, UT menempaku untuk mandiri. UT memberiku kesempatan belajar kapan dan di mana saja. Dan tentu saja bisa mengelola waktu untuk belajar dan bekerja. Hingga kini, aku mampu meraih profesiku. Menyenangkan, dan aku siap meraih prestasi yang terbaik. Bersama saya Dita Zakia dan juga Pak Beni. Pak Beni, di segmen sebelumnya, tadi terakhir kita bahas soal strategi yang bisa digunakan. Ada 3 tadi ya. Yang pertama adalah model dan analisis. Keduanya adalah latihan yang terbimbing. Dan yang poin ketiga adalah umpan balik dan juga revisi. Nah, itu kan ngomongin soal strateginya. Kalau prakteknya nih Pak, biasanya prakteknya lebih susah daripada teorinya atau daripada strateginya gitu. Bagaimana prakteknya di proses pembelajaran? Ya, baik, kita melangkah ke bagaimana strategi tadi ya, yang 3 itu diajarkan di dalam kelas. Yang pertama adalah tentang model, ya, model, analis and model ya. Kita lihat bahwa dengan menggunakan strategi ini, guru itu harus pertama memberikan semangat kepada siswanya, terutama dengan menjelaskan terlebih dahulu objektifnya atau tujuan pembelajarannya. Ini supaya aktivitas pembelajaran berikutnya itu bermakna ya. Jadi sampaikan bahwa tujuan pembelajaran untuk bisa mengajarkan paragraph writing ini adalah dengan metode reading and analyzing seperti di slide ini ya. Misalnya, students can understand the structure and characteristics of a good paragraph. Jadi tujuannya adalah karena kita itu orientasinya berpusat pada siswa ya. Tujuannya adalah siswa yang memahami struktur dan karakteristik sebuah paragraf yang baik ya, yang efektif. Nah, ini disampaikan sebagai langkah awal pembelajaran. Nah, kemudian apa langkah-langkahnya? Ya, seperti saya tadi sedikit jelaskan. Langkah-langkahnya adalah pertama, guru dapat menyiapkan satu contoh ya, atau beberapa contoh sebetulnya ya, tapi siapkan contoh-contoh yang nanti bisa dipakai sebagai contoh baik ya, good paragraphs and bad paragraphs ya.
Mungkin satu contoh tidak cukup memang, jadi sebaiknya ada beberapa contoh lain ya, sehingga lebih memperkuat bagaimana yang baik itu ya, bagaimana paragraf yang baik itu. Kemudian bagaimana yang buruk juga ya. Nah, dengan demikian siswa dapat membandingkan, merasakan bahwa paragraf itu memang bukan hal sederhana, jadi harus membuatnya efektif ya, berdasarkan contoh-contoh yang baik dan menghindari penulisan paragraf yang buruk seperti juga dicontohkan. Nah, setelah diberikan contoh, kemudian guru dapat menugaskan ya siswa untuk berdiskusi, mencari contoh juga yang baik dan contoh yang buruk juga, atau bisa juga menugaskan dalam kelompok ya untuk membuat satu atau menulis satu teks atau satu wacana, satu paragraf saja atau dua paragraf yang baik ya, untuk mereka kerjakan bersama-sama dalam kelompok. Nah, ini bisa dilakukan di kelas sehingga bukan cuma belajar menulis paragraf sendiri-sendiri, tapi juga dalam kelompok ya, berkolaborasi. Nah, nanti ditampilkan di kelas, ini contoh dari kami grup ini ya, kemudian yang lain juga melihat, oh ternyata betul ini contoh yang baik. Nah, begitu ya, dianalisa bersama. Nah, itu contoh yang pertama dari pembelajaran menggunakan model untuk dengan reading ya, dengan model dan analyzing ya. Di slide berikutnya kita akan lihat bagaimana pembelajaran juga bisa dilakukan dengan strategi mengedit paragraf. Ya, dengan strategi ini tetap ya, kita pertama-tama harus menyampaikan tujuan pembelajaran di awal ya, pembelajaran, sehingga dipahami oleh seluruh siswa tujuan dari pembelajaran mengenai menulis paragraf yang efektif tersebut. Contoh, student can understand and identify common mistakes in paragraph writing. Nah, ini kita akan mengajak siswa untuk bisa mengidentifikasi kesalahan-kesalahan umum di dalam menulis paragraf. Nah, jadi nanti langkah-langkahnya guru itu menyiapkan satu sampel paragraf yang akan diedit ya. Sampel paragrafnya itu tidak perlu yang bagus-bagus amat, bisa juga yang ada kesalahan-kesalahannya ya. Nanti kita akan analisis bersama siswa, ada sesuatu yang bermasalah di dalam paragraf tersebut ya. Nanti elicit itu apa ya? Diajak siswa untuk mencari sesuatu yang katakanlah tidak sesuai di dalam paragraf tersebut. Nah, kalau misalnya kemudian ini ada bermasalah di dalam logisnya ya, dalam strukturnya ya, nanti dibahas bersama dan didiskusikan bersama dan dicarikan solusinya. Sebaiknya kalimat yang bermasalah tersebut diganti dengan kalimat apa misalnya ya. Nah, seperti itulah sehingga akhirnya paragraf yang tadinya tidak bagus ya, bad paragraph, itu bisa diidentifikasi kesalahannya dan kemudian diperbaiki menghasilkan hasil akhir berupa paragraf yang efektif, yang baik. Nah, itu contoh kedua. Di slide berikutnya kita akan melihat ternyata tadi saya lompat ya.
Di slide yang kedua sebetulnya, tadi yang ketiga, ini siswa dapat diajak pula melatih menulis paragraf yang efektif itu dengan cara menampilkan gambar-gambar sehingga nanti guru dapat mengajak mereka menulis tentang apa yang ada di dalam gambar, ya. Nah, karena ini berfokus pada gambar, maka paragraf yang terbentuk adalah semua tentang gambar, deskriptif, ya. Ya, ini menarik karena ketika misalnya dilaksanakan dengan berkelompok, ya, akan ada beberapa versi. Gambar satu saja bisa menghasilkan paragraf yang berbeda dari satu grup ke grup yang lain. Nah, nanti ditampilkan, dipresentasikan, dan ini akan menarik. Kegiatan ini akan menarik. Nah, itu adalah 3 kegiatan pembelajaran mengenai mengajarkan paragraf yang efektif, ya. Sebetulnya bukan cuma 3, banyak juga yang lain, ya, dan ini bergantung pada kreativitas guru tentunya, ya. Itu hanya satu inspirasi saja, ya, beberapa inspirasi maksud saya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Beni untuk penjelasannya. Sama-sama. Terkait praktik dalam proses pembelajaran begitu ya. Ya. Baik, Pak Beni, apa sih yang jadi tantangan yang dihadapi oleh seorang guru dalam mengajarkan keterampilan menulis kepada EFL learners? Ya, baik. Tantangan, ya. Tantangan itu biasanya berhubungan dengan sesuatu yang agak sulit begitu, ya. Betul. Karena apa juga Nah, selalu aja ada tantangannya ya, Pak, ya. Ya terutama psikologis, ya. Menulis itu bukan sesuatu yang gampang, Oke. ya. Seperti juga tampil di depan banyak orang. Wah, itu tidak semua orang bisa, kan. Nah, menulis juga begitu. Jadi sebetulnya banyak orang itu tidak mau menulis karena tidak pede, ya, tidak yakin dengan dirinya bahwa tulisan yang dibuatnya itu layak dibaca orang lain. Nah, begitu, ya. Nah, itu sebetulnya masalah psikologis yang bisa kita atasi, ya. Kita sebagai guru, nah nanti Anda juga sebagai guru itu harus bisa meyakinkan para siswa bahwa menulis itu sesuatu yang menyenangkan, dan kegiatan belajar menulis itu juga sesuatu yang menyenangkan, ya. Aktivitas belajarnya harus menyenangkan, ya. Tidak monoton, ya. Oke, sekarang kita kita buat karangan, ya. Sesudah itu selesai aja. Kemudian gurunya bisa keluar. Enggak, jangan seperti itu, ya. Jadi buat kegiatan yang interaktif, yang menarik, sehingga para siswa itu bisa termotivasi untuk menulis. Ya, menulis itu bukan sesuatu yang susah, ya, sesuatu yang menyenangkan. Oke, baik. Jadi memang guru harus jadi seorang motivator gitu ya, Pak, ya, sekali. untuk siswanya. Betul. Bagaimana mereka nantinya jadi gemar menulis, Betul. terlatih menulis, begitu ya, Betul. bikin menulis itu jadi happy gitu ya. Betul. Baik, Pak. Kemudian bagaimana perbedaannya antara mengajar menulis di level pemula dan di level yang mahir? Oh, ya, emang ada perbedaan, ya. Jadi kita sebagai guru tentunya harus bisa menyelami siapa yang belajar, ya. Siswa itu kan selain berbeda antara satu orang dengan lainnya, ya, di dalam satu kelas bisa juga ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sekarang lain, ya. Betul. Kelas 10, kelas 11, kelas 12, ya. Ya, jadi
berbeda tentunya ya, beda usia, beda latar belakang dan sebagainya, itu pastilah berpengaruh pada bagaimana mengajarkannya ya. Nah, untuk siswa yang berada pada level elementary ya, dasar, baru belajar bahasa Inggris dasar ya. Misalnya siswa SMP kelas 7 ya. 7 sekarang mulai bahasa Inggris di kelas 7 ya. Kalau Ya. sekarang kayak untuk SMP. Ya. Oke, untuk SMP dari awal sih Pak ya. Ya, artinya kan kelas 7. Oke, ya. Lanjutan artinya dari kelas 7. SD, SD, ha. ya. Jadi di kelas 7 itu kan baru dikenalkan bahasa Inggris. Nah, bisakah kita mengajarkan paragraf? Belum. Oke. Ya. Jadi tunggu sampai satu saat siswa siap, bisa setelah mereka dikenalkan dengan kosakata yang terdekat dengan mereka, ya, sekolah, school, ya, aktivitas sehari-hari, teman, ya, introduction, how to greet people, ya, how to ask something dan sebagainya. Jadi ada langkah-langkah yang perlu dilalui dahulu sampai ke tingkat bisa membuat paragraf. Ya. Baik. Jadi tidak bisa serta-merta mengajarkan paragraf di level dasar. Ya. Saya kira masih bisa mengajarkan paragraf memang, tetapi sangat dasar ya. Membuat kalimat dahulu, kemudian melanjutkan kalimat tersebut dengan kalimat berikutnya yang menjelaskan kalimat pertama, contoh dari apa yang dibicarakan dan sebagainya. Nah, itu juga akan menarik ya, tapi tentunya dengan bahasa Inggris dengan struktur kalimat yang sederhana dahulu. Oke. Ya. Oke, baik. Nah, ini untuk tadi yang dasar ya. Oke. Nah, untuk menengah tentunya akan berbeda karena mereka sudah punya sedikit pengetahuan tentang bahasa Inggris, ya, sudah belajar grammar walaupun dasar, ya, sudah punya kosakata yang lebih beragam, ya. Nah, kita bisa mengajak mereka untuk naik level, ya. Di sini dengan menulis, ya, mereka dibangkitkan motivasinya, ya, bukan sekedar hanya menyebutkan kosakata, memperbaiki kalimat, tapi juga merangkai kalimat sederhana, ya. Itu pada level intermediate, ya. Nanti pada level lebih tinggi lagi, mungkin upper intermediate, ya, itu sudah mengidentifikasi ini paragraf. Dan ini yang paragraf yang baik dan paragraf yang tidak baik. Level berikutnya adalah menulis, mengaplikasikan pengetahuannya ke dalam praktek menulis paragraf berbahasa Inggris. Nah, itu pada level yang lebih tinggi, ya. Dan banyak lagi nanti setelah praktik itu juga bisa menganalisis, ya. Memperbaiki paragraf dan sebagainya. Jadi memang ada perbedaan, betul sekali. Oke, baik. Jadi memang ada perbedaan di level baru sama level mahir gitu ya. Level baru, menengah dan mahir. Oke, baik. Pak, kita kembali rehat dulu sejenak ya, sebelum Baik, nanti baik. Pak Benny harus jawab beberapa pertanyaan lagi. Baik. Rekan-rekan mahasiswa dan Utalistan harus pastikan Anda tetap bergabung bersama kami hari ini di Tutorial Radio, UT Radio Open Education Station for All. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Selamat datang di Universitas Terbuka. Kali ini aku akan mengajak kamu untuk virtual campus tour di Universitas Terbuka.
Universitas Terbuka atau UT memiliki kantor pusat di Pondok Cabe, Tangerang Selatan, serta 39 unit program belajar jarak jauh atau UPBJJ yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam rangka mendukung layanan kepada mahasiswa, berbagai sarana dan prasarana dibangun dan terus ditingkatkan kualitasnya. Ayo kita mulai. Di kantor pusat, terdapat gedung fakultas yang merupakan jantung dari pengembangan produk akademik UT. Gedung fakultas telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk mendukung kenyamanan bekerja. Terdapat 4 fakultas di Universitas Terbuka dan 1 sekolah pasca sarjana. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Fakultas Ekonomi, serta Sekolah Pasca Sarjana. Gedung fakultas memiliki sarana dan prasarana yang terstandar yang terdiri dari masing-masing fakultas menempati 2 lantai. 1 lantai diperuntukkan untuk ruang layanan mahasiswa, ruang konsultasi mahasiswa, ruang dekan, ruang wakil dekan, ruang kepala bagian tata usaha, ruang tenaga kependidikan, dan ruang sidang. Ruang sidang dilengkapi dengan fasilitas video conference yang digunakan untuk rapat koordinasi dengan dosen yang tersebar di UPBJJ, serta ujian sidang untuk mahasiswa pasca sarjana. Ruang dosen menempati 1 lantai yang terdiri dari ruang sidang, ruang dosen, ruang ketua jurusan, dan ruang ketua program studi. Masing-masing lantai dilengkapi dengan ruang makan, musola, dan toilet yang nyaman dan bersih. Masing-masing dosen dan tenaga kependidikan memiliki kubikel sebagai ruang kerja. Kubikel ini berukuran 2 kali 1,5 meter. Setiap kubikel dilengkapi dengan komputer yang telah terinstall Microsoft 365 yang berlisensi. Untuk mendukung layanan kepada mahasiswa, Universitas Terbuka juga memiliki beberapa sarana dan prasarana pendukung sebagai berikut. Pusat Produksi Multimedia merupakan unit pelaksana teknis yang bertugas untuk memproduksi bahan ajar. Gedung ini dilengkapi dengan peralatan produksi materi-materi dalam bentuk video dan audio. Produksi materi cetak juga diproduksi di sini dengan menggunakan peralatan dan software terkini. Pusat Layanan Bahan Ajar merupakan unit pelaksana teknis yang Station for All, terima kasih banyak Anda kembali bergabung bersama UT Radio di tutorial radio di segmen terakhir masih bersama Pak Beni hari ini. Baik rekan-rekan mahasiswa, kita akan melanjutkan sedikit materi hari ini di pertemuan bersama Pak Beni. Pak Beni, sebentar saya cek dulu ya. Baik, Pak Beni, dari beberapa strategi begitu yang tadi sempat disebutkan sama Pak Beni, strategi apa sih Pak yang paling efektif nih untuk bisa membantu siswa mengembangkan ide sebelum menulis? Baik, strategi apa yang paling baik efektif, sebetulnya atau paling efektif? Ya sebetulnya strategi yang baik itu adalah strategi yang bisa menjadikan peserta didik atau pelajar atau mahasiswa ya yang belajar itu termotivasi untuk bisa menulis. Ya, saya tidak bisa menyebutkan yang mana, tetapi apapun strateginya, apabila pembelajaran itu akhirnya bisa menjadikan mahasiswa atau pelajar bisa menulis, termotivasi untuk menulis, maka itu dikatakan strateginya sudah berhasil. Itu yang bisa saya sampaikan tentang strategi mana yang paling baik ya.
Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Beni. Pak Beni, Ya. kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana guru dapat membantu siswa memahami perbedaan gaya penulisan antara naratif, deskriptif, kemudian argumentatif, dan Betul. juga Expository. Ya. Gimana? Betul. Dari siapa ya pertanyaannya ya? Ini pertanyaannya dari, sebentar saya lihat, dari Nisa, Pak. Dari Nisa, ya terima kasih Nisa sudah menyampaikan pertanyaan yang sangat bagus. Ya, memang paragraf itu bermacam-macam, ya. Ada jenisnya, ya. Satu adalah paragraf naratif, ya. Yang kedua adalah paragraf deskriptif. Yang ketiga itu argumentatif, dan yang keempat paragraf ekspositori. Ya. Nah, ini strukturnya tentunya berbeda-beda sehingga dinamakan juga berbeda. Ya. Kalau deskriptif itu biasanya menceritakan suatu objek, ya. Misalnya di sini ya, objeknya tadi seperti si Sam tadi, anjing ya. Nah, itu deskriptif, menjelaskan objeknya secara deskriptif apa yang bisa dilihat dari anjing, ya. Misalnya anjingnya berwarna hitam, ya, apa warnanya, kemudian anjing itu di kandangnya di mana, ya, makannya apa. Kemudian yang terlihat berikut juga, misalnya anjingnya besar atau kecil. Nah, jadi apa yang terlihat oleh mata itu bisa kita deskripsikan, ya. Dari objek itu kita bisa deskripsikan dari apa yang kita lihat. Misalnya Ibu Dita cantik, ya, memakai kerudung yang sangat bagus, ya, kemudian sangat ramah. Nah, itu adalah deskriptif. Yang berikutnya adalah naratif. Ini juga strukturnya berbeda. Baik. Kalau naratif itu menceritakan peristiwa. Oke. Ya. Kemarin saya ke Jakarta. Ya, saya pergi ke Jakarta untuk mengikuti suatu workshop. Ya. Saya menginap di hotel. Baik. Nama hotelnya Ra Premier. Saya menginap 1 hari saja, walaupun kegiatannya 2 hari, ya. Saya pulang hari Minggu kemarin malam, setelah berakhirnya workshop, dan sampai di rumah pukul 10 malam. Nah, itu peristiwa-peristiwa itu diceritakan, narasi, ya, diceritakan. Ada peristiwa-peristiwa yang menarik, bisa misalnya, aduh, saya sangat susah untuk mendapatkan taksi, ya, untuk pulang, ya, karena sedang ramai-ramainya gitu, ya. Ternyata hujan juga. Nah, itu jadi itu adalah naratif. Nah, naratif itu biasanya di ujung-ujung, alhamdulillah saya sampai dengan selamat. Ujung-ujungnya adalah ada simpulan, ya, melalui berbagai peristiwa yang saya alami dalam perjalanan, ya. Walaupun begitu, saya akhirnya bisa sampai di rumah dengan selamat, begitu, ya. Jadi itu naratif, ya. Yang ketiga adalah argumentatif. Argumentatif itu sesuai namanya, argumen, ya. Itu suatu paparan tentang suatu pikiran, ya, suatu ide yang kemudian ditunjang oleh bukti-bukti, ya. Misalnya, ya, argumennya adalah merokok tidak sehat, ya. Argumennya apa? Kenapa dia menyatakan tidak sehat, ya? Merokok
tidak sehat. Ya, itu bisa kalimat berikutnya apa? Merokok bisa mengakibatkan penyakit macam-macam, ya, macam-macam. Nah, merokok juga mengganggu orang lain. Nah, menurut penelitian WHO, nah, pakai rujukan lagi misalnya, tambah lagi, ya. Ada kejadian kemarin ketika saya ke rumah sakit, ada seseorang yang sesak nafas dan ternyata mengidap penyakit paru-paru yang disebabkan oleh merokok. Nah, itu bisa juga dibuatkan contoh-contoh yang memperkuat argumen tadi bahwa merokok itu membahayakan atau tidak baik. Baik. Itu adalah argumentatif. Sedang ekspositori itu adalah menjelaskan sesuatu, ya. Misalnya saya menjelaskan bagaimana menulis paragraf yang efektif. Nah, itu expose. Jadi begini loh caranya, ya. Ada penjelasan yang terstruktur, ya. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Nah, itu seperti itu. Itu expository. Baik. Terima kasih banyak Pak Benny sudah berkenan menjawab pertanyaan yang masuk. Ternyata waktunya sudah habis. Ini waktunya Pak Benny untuk bisa menyampaikan kesimpulan dari perjumpaan kita hari ini sebelum kita berpisah. Silakan Pak Benny. Terima kasih, dan saya juga ingin berterima kasih selain kepada Mbak Dita, ya, yang membawa kita ke pembicaraan tentang paragraph writing ini. Saya ingin memberikan kata kata terakhir, ya, atau kesimpulan bahwa mengajarkan writing itu memang suatu tantangan, ya. Tantangannya adalah tadi bahwa menulis atau writing itu bagi banyak orang sesuatu yang menyeramkan atau tidak, banyak orang yang tidak suka menulis, ya. Nah, kita harus membangun semangat memotivasi siswa untuk keluar dari permasalahan tersebut, ya. Dan untuk menulis itu juga butuh proses, ya. Prosesnya panjang, dimulai dengan tadi suka dulu menulis, kemudian juga dia banyak membaca, ya. Kemudian juga melihat contoh-contoh tulisan. Nah, apalagi untuk bahasa Inggris, karena ini kan bukan bahasa kita, ya, bukan bahasa kita. Jadi giat-giat atau sering-sering membaca, nanti akhirnya cobalah menulis. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Benny sudah membagikan ilmunya hari ini yang tentunya akan jadi manfaat untuk kita semua. Pak Benny sehat-sehat. Lain waktu ditunggu lagi untuk bisa hadir di sini dengan materi lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa dan Nota Listeners, tuntas sudah perjumpaan kita hari ini di Tutorial Radio. Akhirnya saya Dita Zakia harus undur pamit dari hadapan Anda. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial Radio, Open Education Station for All.